Puji Tuhan. Shalom, shalom. Ya, pesan Tuhan diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-38 sampai ke-40 ya. 1 Samuel 17. Pesannya adalah kunci kekuatan, yaitu jadilah pribadi yang otentik ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-38 sampai ke-40 saya bacakan. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya dan di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedangkan umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, ini yang jadi pesan Tuhan ya, untuk kita menjadi pribadi yang otentik ya. Jadi kita mesti sepakat dulu nih kan, kemarin juga udah dikasih tahu di warta, sepakat bahwa otentik itu apa ya. Ini otentik itu kan asli, sah, tetap berpijak pada nilai dan semangat yang dimiliki terlepas dari berbagai tekanan. Nah itu ya, kita sepakat ya bahwa otentik itu adalah asli, tetap berpijak pada nilai. Apa di tengah situasi apapun juga tetap berpijak kepada nilai. Nah itu otentik. Nah jadi saya akan kasih sebuah gambaran supaya kita sama-sama betul-betul bisa paham apa itu yang namanya Tuhan mau kita menjadi pribadi yang otentik. Nah kemarin juga sempat disinggung sama saudara Stefanus tentang masakan ya. Nah jadi kalau zaman sekarang ya, saya nggak tahu ya kalau di Indonesia, tapi kalau dulu waktu saya kuliah itu makanan Chinese food yang otentik itu masih ada, yang masih banyak gitu. Karena orang yang masaknya itu adalah orang-orang yang datang dari mainland China ya. Jadi orang-orang asli Cina, terus dia buka restoran waktu itu di Amerika. Nah mereka bikin makanan-makanan Chinese food yang very authentic ya, sangat asli. Karena memang dia asli dari sana. Dengan bumbu-bumbunya, dengan ingredients-nya, semua resepnya semua otentik dari sana, asli gitu ya. Nah, nggak tahu ya kalau di Indonesia ada nggak sih yang seotentik itu gitu? Karena yang bikin kan kebanyakan Chinese peranakan ya. Nah, belum lagi juga kalau dibilang sehari-hari ini, kalau kita lihat bahwa Chinese food itu nggak mungkin lepas dari yang namanya lard ya. Minyak babi itu udah nggak mungkin lepas. Semua masakan maupun itu chicken Hainan juga itu pakai minyak babi itu udah pasti satu ingredient yang memang dipakai oleh masakan yang Chinese otentik gitu ya. Nah jadi kemarin ini anak saya juga sempat pergi ke Shanghai. Dia sampai kaget bahwa di tempat umum itu di Wus tuh dia waktu dia makan ya makanannya yang dijual adalah perbabian, bebong-bebongan dia bilang gitu ya. Dan ya seperti itulah memang kalau Chinese food ya memang asalnya dari Cina ya semuanya pasti nggak lepas dari yang namanya babi. Nah tapi jadi kalau misalnya kalau dilihat dari hari-hari ini di Indonesia karena memang kebanyakan orang Muslim, jadi Chinese foodnya itu banyak disesuaikan dengan lidah orang Indonesia ya. No pork, no lard, no angcu, no alkohol, no good, no buy. Ya. Kalau buat anak-anak muda, yang penting rasanya enak. Mereka pasti masih beli itu. Itu makanan yang saat ini sangat viral, makanan Chinese food itu. Tapi buat orang-orang tua, ya nggak tahu udah pokoknya buat saya sendiri kalau nyobain makanan itu, ini mah ada bukan itu atau ini mah jauh pisan gitu dari rasa aslinya gitu ya. Nah kalau sekarang kita lihat dimsum nih dijual di mana-mana, dimsum loh. Apalagi kalau misalnya makanan Jepang, ramen, udah very massal gitu loh. Makanan kalau baju tuh konveksian ya, semuanya begitu
ada di mana-mana. Kalau yang benar-benar otentik tuh, yang namanya dimsum itu dibikin tuh nggak mungkin masal yang udah di frozen food gitu loh. Semuanya bikin fresh. Nah jadi keotentikan itu lama-lama orang sampai akhirnya nggak tahu yang otentik karena sudah terbiasa hidup dengan yang nggak otentik, yang udah kekinian, makanan kekinian ya. Dan anak-anak sekarang tuh yang penting rasanya enak, yang penting rasanya murah. Oh ini Chinese, oh ini dimsum teh kayak gini. Oh yang namanya ramen teh kayak gini. Ramen udah sekarang udah kayak ramen sama super mie udah ramennya beda tipis. Ramen yang asli itu pakai babi loh, ya nggak? Nah terus kayak sekarang misalnya Italian food ya, spaghetti tuh kayak sebenarnya masak spaghetti tuh pakai bacon loh. Nah di sini kan bacon aja udah jadi bacon sapi. Di mana itu yang namanya bacon itu sapi, bacon itu bebong. Nah itu ya makanya inilah yang namanya udah nggak otentik Chinese food atau makanan apapun udah nggak otentik dan orang sudah terbiasa dengan itu. Bahkan nih karena udah terbiasa dengan yang nggak otentik, begitu dikasih yang otentik, gening kieu rasana. Yang asli jadi kita bingung. Nah beberapa hari yang lalu saya sempat makan di Chinese food. Pesan kung pao chicken. Kita tahu ya kung pao chicken ya. Ya itu pasti bukan babi, chicken. Nah kung pao chicken ini begitu disajiin, yang kita heran gini. Kenapa cashew kan itu chicken plus cashew kan, cashew nut kan apa tuh mede. Nah, kenapa jadi kacang suuk? Jadi kacang suuk. Tapi tetap namanya kung pao chicken. Tapi kalau kita tahu yang asli kan ini mah kacang suuk terus udah nggak pakai bell pepper tuh yang paprika udah diganti pakai cabai gendot. Dan kalau sebenarnya kalau kung pao-nya dihilangkan ini mah sebenarnya ayam kecap. Nah jadi inilah keotentikan itu udah begitu menipis dan sampai akhirnya yang nggak otentik itu orang sampai lupa sama yang aslinya. Nah itulah yang namanya perubahan zaman ya karena memang kenapa banyak yang dirubah-rubah kayak kacang mede diganti jadi kacang suuk karena memang kan harus mungkin dari peminat, dari harga kan mereka harus tetap secara bisnis kan harus untung gitu ya. Tapi kalau yang Chinese food yang otentik itu mereka nggak akan pernah mau merubah ingredient. Memang udah begini. Atau bahkan kalau mama kita punya orang tua ya, itu yang namanya menikeke nggak bisa dirubah. Udah pokoknya ini mesti ini, cariin pokoknya sampai ketemu mesti ada ininya gitu. Nah kalau yang tua gitu. Nah jadi perubahan zaman itu pun terjadi di dalam segala bidang loh. Bukan cuma di makanan aja. Di pendidikan, ya kan, di pekerjaan, cari pekerjaan aja juga itu udah banyak perubahan-perubahan. Di kekristenan pun juga terjadi pergeseran nilai. Nah pergeserannya jadi akhirnya sama seperti makanan yang sekarang menjadi makanan kekinian, juga kekristenan pun banyak gereja yang kekinian, mengikuti selera orang-orang, selera orang Kristen yang baru, lahir baru, mengikuti seperti itu. Nah jadi mereka pegang Alkitab, pakai Alkitab yang sama, Alkitabnya tetap sama. Nah sekarang kan persoalannya gini, yang otentik tuh berarti kan apa yang kata Alkitab itu 100% kita ikutin, 100%. Tidak berubah karena memang Tuhan bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah jalan kebenaran. Yesus itu kebenaran, artinya ya apa yang diajarin Tuhan Yesus itu 100% udah nggak mungkin dirubah. Yang itu yang harusnya kita ikutin. Mau kita suka, mau daging kita nggak suka, mau susah, mau gampang, ya itulah yang namanya kebenaran yang Tuhan ajarkan buat kita, itu yang otentik. 100% mutlak tidak berubah. Nah walaupun pegang Alkitab yang sama kan orang bisa ya kita mah ikutin Alkitabnya yang 10% aja ya. Supaya orang itu mudah ikut ke gereja. Kadang-kadang ada yang terlalu ketat kan
orang bilang gerejanya kuno, gerejanya nggak ketinggalan zaman. Jadi makanya orang-orang yang datangnya pun jemaatnya juga akan jumlahnya sedikit. Jadi kalau nggak 10%, 20%, 90% aja. 90% aja juga itu udah bukan otentik, udah berubah. Nah tapi kan itu yang diminati banyak orang kan yang seperti itu. Nah tapi Tuhan kan ingatkan kita nih, tetap kita harus menjadi Kristen yang otentik. Artinya suka gak suka ini firman Tuhan, kita makan aja firmannya. Ini yang memang Tuhan ajarkan yang sebenarnya yang dari Tuhan Yesus. Jangan dikurang-kurangin kayak kung pao chicken, dirubah kacang mede jadi kacang suuk. Gak bisa kayak gitu. Nah jadi lewat pesan ini sebenarnya Tuhan lagi ngingetin kita gini. Gereja itu kadang-kadang orang kan berpikir gini, oh Kristen progresif tuh yang diajarin sama ada satu orang yang viral itu ya. Sebenarnya progresif itu, Kristen progresif itu bukan cuma dia loh. Begitu pergeseran itu terjadi dari yang asli, dari yang seharusnya udah gak mutlak lagi, itu udah progresif. Dan anak-anak muda sangat suka yang seperti itu. Kenapa? Kristen yang otentik itu sulit. Kudu bahasa roh, kudu jaga kekudusan, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah orang kan jadi pikir, gereja ini aja nih, di gereja ini mah hamba Tuhannya juga kawin cerai misalnya. Nah ini nih, ini boleh nih, nah yang ini aja nih gitu. Ya kalau orang udah pernah bikin salah sampai cerai mah, ya jangan kawin lagi gitu loh. Ya paling enggak ada pengen hidup bener lah gitu. Nah jadi gereja yang ini, wah yang ini hamba Tuhan, tatoan. Ini kayaknya yang ini nih boleh, yang ini lebih modern nih daripada yang Pak Ishak. Terlalu mutlak gitu loh. Nah jadi dulu pernah anak-anak saya lagi kuliah di Australia juga pernah ke gerejanya. Dia tanya, kok di sini kenapa sih nyembahnya nggak pakai bahasa roh? Kalau pakai bahasa roh nanti dari yang anak-anak muda pada nggak mau datang katanya gitu. Nah dari sini kita belajar bahwa dari contoh yang tadi yang kita baca bahwa ketika Daud pun mau perang lawan Goliat itu dia sebenarnya udah biasa nggak harus pakai baju jirah, tapi dia dipaksa sama Saul pakai baju jirah, pakai baju perang gitu ya. Dan buat dia itu sesuatu yang bukan dia banget. Nah jadi di tengah-tengah situasi yang seperti ini ya dia bisa bilang nggak mau. Bagaimana dengan kita? Nah kalau kita mau otentik kita harus berani bilang enggak, itu bukan yang sesuai firman Tuhan. Nah seberapa kita berani untuk kita menolak untuk tidak ambil yang hal-hal yang seperti itu. Nah ada satu contoh juga di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-60. Jadi kebenaran itu bergeser nilainya karena pembenaran dari pemimpin-pemimpin gereja. Pembenaran dan dibiarkan. Nah ketika dibiarkan makin lama-lama itu bergeser. Dan bergeser itu yang akhirnya banyak disukai dan yang asli dibilang kuno. Ngerti ya? Jadi kebenaran itu menjadi pembenaran karena orang-orang tertentu dan membiarkan, dan pembiaran itu membuat pergeseran terjadi. Nah kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-60. Yohanes 6 ayat yang ke-60. Ini kan Yesus waktu itu, Yesus baru kasih makan 5.000 orang plus kan ya. 5.000 orang aja kita anggap. Nah waktu udah habis selesai kasih makan, Yesus pindah dari Galilea pindah ke Kapernaum. Nah dari Galilea ke Kapernaum itu ternyata jaraknya itu kurang lebih ada berapa kilometer ya kemarin? 4 kilometer. Orang itu yang 5.000 itu lihat Yesus pergi, ngikutin. Wah, pengen ikut terus sama Yesus karena udah lihat mujizat. Nah sampai di satu titik Yesus pasti mau ngajar dong. Ini jangan cuma ngikut doang, jangan cuma pengen mujizat doang. Lalu Yesus mulai mengajar tentang kebenaran, tentang roti kehidupan, bahwa dia adalah roti kehidupan, roti hidup dan sebagainya. Nah di Yohanes 6 ayat yang ke-60 ini, waktu Yesus ngajar yang benar, yang otentik ya. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus berkata,
perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, kadang-kadang yang diajarkan kebenaran yang sebenarnya itu, kadang-kadang orang merasa bahwa, ih pengajarannya keras ya ini mah. Terlalu keras ini mah, gak cocok sama gue. Dan sampai akhirnya di ayat yang ke-66 sini kata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah jadi karena pengajaran yang otentik, yang memang dari yang Tuhan ajarkan yang asli, banyak orang gak suka, banyak orang yang mengundurkan diri. Dan sisanya yang masih mau ikut Yesus berapa orang? 12. Murid Yesus sendiri yang masih mau ikut. Murid-murid yang lain, jadi berarti udah jadi murid-muridnya Yesus, dikatakan murid-muridnya mengundurkan diri. Nah, kemarin Pak Ishak juga, saya sempat ngobrol sama Pak Ishak. Kalau zaman sekarang, 5.000-nya itu, 5.000 murid-muridnya Yesus kira-kira pada pindah kemana? Kalau sekarang nih, ada gereja, banyak gereja nih. Pasti mereka cari gereja yang kekinian. Yang mudah, yang ini dikurangin, yang itu boleh, yang ini nggak apa-apa, yang ini dilakukan juga nggak jadi masalah. Nah, kan yang 5.000 ini pasti mencari yang nggak kayak Yesus, yang keras. Dia cari yang lembek. Betul nggak? Nah, di dalam 2 Timotius 4, itu juga udah dibilangin. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga coba. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Ayat keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah ini akhir zaman kan yang akan terjadi seperti ini. Makanya Tuhan kasih ingetin sama kita nih. Harus tetap loh ikut Tuhan, ikut Yesus, ikut aku. Harus tetap jadi pribadi yang otentik. Walaupun di sini kan banyak orang, mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran. Memalingkan telinga dari kebenaran. Nah kalau di ayat yang ketiga, coba balik lagi 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah ajaran sehat ini hugiaino itu ajaran yang benar, yang berdasar, bebas dari campuran yang salah. Bebas dari campuran salah. Nah orang tidak lagi dapat menerima ajaran yang benar. Pengennya carinya yang ada campurannya. Nah mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Keinginan telinganya itu artinya keinginan yang dilarang sebetulnya. Nah ini kan yang terjadi. Banyak orang yang lebih suka yang seperti itu, yang keras tuh. Waduh ini mah pengajaran susah ini mah, banyak larangannya. Tapi itu otentik. Itu yang asli. Itu yang seharusnya kita yakini. Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa sampai Tuhan ingetin kita harus jadi pribadi yang otentik? Walaupun banyak nih yang menawarkan pakai ini, kayak Saul menawarin Daud pakai baju perang, pakai yang ini. Nah, tapi kita kan bisa menolak untuk itu. Nah, kenapa harus yang otentik? Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani 12. Balik lagi nih ke Ibrani 12. Bahwa pesan Tuhan yang Tuhan kasih buat kita itu bukan sekedar Tuhan kasih aja. Tapi Tuhan punya maksud. Dan saya merasa bahwa kalau Tuhan sampai bilang ayo otentik, jaga kekudusan, apa segala macam. Artinya jangan-jangan harinya kedatangan Tuhan itu memang gak lama lagi. Betul gak? Nah di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Ada satu janji. Jadi janji Tuhan itu bukan cuma sekedar berkat, pemulihan, kesehatan. Janji Tuhan bukan cuma itu. Dan kita percaya kalau Tuhan janji, Tuhan pasti genapi, ya kan? Nah ternyata yang ada satu sekarang ia memberikan janji. Janjinya apa nih? Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ini satu kondisi yang mau lari kemana kita? Mau lari kemana? Semua bumi digoncang. Kita mau naik pesawat lari ke langit, langit pun digoncang.
Nggak ada tempat persembunyian. Nggak ada tempat di mana kita bisa berlindung. Tuhan bilang kalau udah Tuhan janji, dia bukan manusia yang bisa mengingkari, dia pasti genapi ini. Ya kan? Nah, kalau kita hari ini kita cuma mau jadi Kristen yang santai-santai aja, silahkan. Itu pilihan, nggak jadi masalah. Tapi apakah kita siap ketika Tuhan menggoncangkan bumi? Ayat yang ke-27 di sini dikatakan, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah ini dia. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau kita ikut satu pengajaran yang gak otentik, yang ikut firman Tuhan cuma 10%, bagaimana kita tahu cara yang berkenan yang kepada Tuhan yang hormat dan takut? Dari mana? Yang diajarinya juga cuma 10% kok. Tapi kalau kita menerima pengajaran, kebenaran yang betul-betul mutlak 100%, yang dari pengajaran dari Tuhan, memang susah, memang nggak enak buat daging, memang ini bikin kita nggak nyaman gitu loh. Tapi kita tahu, cara yang berkenan kepada Tuhan dan hormat dan takut kepada Tuhan itu yang gimana kita tahu persis. Jadi jangan kita pikir ya kalau yang mau nyantai-nyantai ya silahkan, memang enaknya hari ini. Tapi siap nggak ketika janji tentang Tuhan akan menggoncangkan itu, siap nggak? Kita bisa bilang bahwa sekarang saya sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oke, terima kerajaan. Tapi mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Tahu dari mana cara yang berkenan? Wong tahu firman Tuhan cuma 10%, 20%. Nah ayat yang ke-25 kita lihat balik lagi. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Nah ini yang Tuhan bilang, jangan menolak dia. Kalau kita mau mutlak ikut firman Tuhan, kalau kita mau betul-betul otentik, jangan pernah menolak dia. Ya, menolak itu artinya mengesampingkan, menghindar dengan berbagai alasan, menghindar dengan berbagai alasan. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Mendingan keras hari inilah, betul gak? Mending kita digembleng hari ini, mending kita sakit hari ini. Tapi kita punya satu keyakinan, yang Petrus bilang, punya hak penuh. Wah kalau udah punya hak penuh ini udah gak mungkin bisa tergoncangkan, gak bisa tergoyahkan karena hak penuh udah dapat semua. Tapi kalau kita enak hari ini, belum tentu enak nantinya. Masih selamat gak tuh ya, iya kumaha iya teh kumaha gitu. Gak kumaha-kumaha. Kita pengen yang punya sebuah keyakinan bahwa kita tahu kok selama ini kita ikut firman Tuhan. Kalau kita bilang kita pasti selamat karena memang kita tahu. Kita udah ikut Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tahu ini firman Tuhan. Ini yang otentik dan kita mau jadi pribadi yang otentik juga. Nggak mau orang mau pakein kita hal-hal yang pengajaran yang bagaimanapun. Kita mau tetap kayak Daud. Nggak mau. Nggak cocok sama saya. Saya cocoknya yang otentik. Saya cocoknya sama firman Tuhan yang diajarkan sama Tuhan 100%. Walaupun itu tidak menyenangkan. Walaupun kadang-kadang seperti makanan otentik itu harganya mahal. Bayar harganya mahal untuk ikut Tuhan. Nggak bisa ikut Tuhan santai-santai. Nah oleh karena itu lewat pesan Tuhan ini. Ayo pikirin deh. Saya udah cukup, saya ini pribadi yang otentik gak ikut Tuhan? Saya orang Kristen yang otentik apa enggak? Atau cuman pengen cari kenyamanan aja? Waktu usaha kita mulai goncang, sionya apa sionya? Mungkin sionya salah ya. Kamu di sio ini kan bilang oh ya benar ya. Nah, api lah,
ini api lah, ini apalah gitu. Nah kan kadang-kadang kan itu kan masih buat orang-orang yang kekinian itu yang gitu masih loh. Horoskop anak-anak muda, wih, Kristen mah Kristen tapi horoskop masih pegang terus. Percaya gak sama? Ya percaya sih sedikit, tapi tetap percaya gitu loh. Dan mereka pikir itu gak apa-apa. Nah kemarin hamba ngobrol sama Pak Ishak, ada hamba Tuhan yang pernah khotbah di sini juga. Udah hamba Tuhan loh gitu. Tadinya bujangan, akhirnya menikah sama bini orang. Nah, kan kadang ya nggak apa-apa, kan nggak apa-apa gitu. Nah kalau kita selalu merasa bahwa ya nggak apa-apa, pergeseran demi pergeseran akan terjadi. Nah karena kadang-kadang untuk jadi otentik itu bayar harganya nggak murah. Tapi itu yang Tuhan mau dari kita. Amin. Nah, oleh karena itu biarlah firman Tuhan kita renungkan lebih lagi. Ketika Tuhan kasih pesan sama kita ini, Tuhan nggak lagi main-main sama kita. Tuhan mau kita menjadi pribadi, sebuah proses yang harus kita jalani untuk menjadi serupa dengan Kristus itu harus lewat firman Tuhan yang otentik. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.